فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Diturunkan di bulan Ramadan juga termasuk di situ surat Al-Fatihah. Unzilat, kata Allah tentang Al-Quran dari hadis Nabi. Al-Quran jelas diturunkan di bulan suci Ramadan. Dikatakan oleh di dalam Suhuf Ibrahim itu di malam pertama Ramadan. Kemudian kitab Taurat diturunkan pada 7 Ramadan. Kemudian Injil diturunkan pada 14 Ramadan. Kemudian Zabur diturunkan pada 19 Ramadan. Al-Quran sebagian mengatakan itu pada sekitar 25 Ramadan. Ya, nuzul Quran kapan tuh? 17 Ramadan. 17 Ramadan turunnya. Padahal di pertengahan Ramadan, 25 Ramadan. Lepaslah kita sebut di situ. Al-Quranul Karim, Al-Fatihah, dia punya sebutan. Pertama, Al-Fatihah disebut Sab'ul Masani. Fatihatul Kitab ia Sab'ul Masani. Al-Fatihah ini disebut Sab'ul Masani. Apa artinya itu? 7 ayat yang diulang-ulang dibaca terus, 7 ayat. Ada yang menghitungnya dari bismillah. Kalau ngitungnya dari bismillah seperti yang kita baca. Tapi kalau ngitungnya dari alhamdulillah, nah tengok tuh. Kalau ngitungnya dari alhamdulillah, maka ayat ke-6 dan ke-7-nya mana dia? Ihdinas siratal mustaqim. Sudah itu siratal ladzina an'amta alaihim, satu tu. Ayat ke-6. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu ayat ke-7-nya. Tetapi kita ambil aja ijma' ulama yang mengatakan bahwa diawali surah di ayat bismillah. Bismillah dikatakan ayat pertama dari Al-Fatihah. Ya. Di samping itu bismillah ada di mana surah apa itu? Di mana? Surah An-Naml ayat berapa tuh? Nah, 30 atau 37 dalam surah An-Naml. Yang tidak pakai bismillah awal surah apa dia? Surah At-Taubah. Ya. Sehingga orang bacanya apa? Baca a'udzubillah sami'in alim bismillah. Tidak ada bismillah lagi. Kemudian Al-Fatihah disebut Ummul Kitab. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. Persebutan Al-Fatihah itu disebut Ummul Kitab was Sab'ul Masani. Itu sebutan Al-Fatihah itu, Ummul Kitab, induk kitab, was Sab'ul Masani. Dikatakan induk kitab karena seluruh yang ada di dalam Al-Quranul Karim itu ada dalam Al-Fatihah. Berapa ayat Al-Quran? 6.300 atau 236 ayat. Bukan 6.666 ayat. Bukan 6.000, ada yang mengatakan 326 ayat. Itu dihitung. Ya. Itu cuman disimpulkan dalam berapa ayat? 7.
Antum bisa bayangkan yang 6.326 ayat itu disimpulkan dalam 7 ayat. Macam apa menyimpulkan sebanyak itu ayat, Pak? Kalau kita tidak meneliti, artinya tidak mempelajari kitab-kitab ulama, kita tak tahu. Dari 6.000 ayat itu cuma disimpulkan dalam 7 ayat. Ada lagi orang kaji lebih hebat lagi tuh. Kajiannya yang tak ada dalam hadis. Hadis saja tak ada jawabnya. Begitu tinggi kajiannya tuh. Sampai tak ada lagi dia hadis yang bercakap. Cuman dia bisa kaji. Itu tinggi tuh. Itu ilmu, itu otak orang seperti itu tuh. Itu lebih dari orang pintar. Apa jadi? Gila lah. Apa? Bismillah itu Al-Fatihah itu tersimpul dalam Bismillah. Bismillah itu tersimpul dalam huruf ba. Huruf ba itu tersimpul dalam titik. Ini jelas orang tak pernah belajar nih. Lah huruf ba itu kapan bertitik? Zaman Rasul sudah bertitik apa belum? Zaman Rasul huruf itu tak ada baris, tak ada titik. Zaman Ali bin Abi Thalib baru ada baris titik. Ini saking tingginya tadi itu saya bilang, saking tingginya kan tadi sampai di zaman Nabi belum lagi percaya baris apa titik-titik tuh, adilah pandai titiknya. Kan hebat tuh. Maka orang yang pandai itu suka ngade-ngade kadang dia kan. Apa yang tak ada dibuat Nabi dia buat. Lebih. Kita biarlah jadi orang biasa aja lah. Kalau lah pandai macam-macam itu tuh rugi ya. Ya. Baik. Bagaimana? Nah, saya kasihlah. Bagaimana menyimpulkannya? Ya. Perhatikan. Al-Qur'anul Karim disebut Ummul Quran dikarenakan Al-Quran, semua isi Al-Quran itu tersimpul di dalam Al-Fatihah. Ana sebutkan. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan kepada kita bahwa di dalam surah Al-Fatihah itu ditafsirkan ulama ada beberapa inti pelajaran yang dapat kita sebutkan. Seperti apa yang disebutkan oleh para ulama kita, kandungan dalam Al-Fatihah itu terhadap kandungan dalam seluruh ayat Al-Quran itu tidak lepas dari 5. Ya, kandungan Al-Quran dari awal sampai akhir, ya, intinya adalah tauhid. Tauhid terbagi berapa? Berapa tauhid? Ustadz bilang berapa tauhid? Kan 5 nih. Antum baru belajar 3 aja sudah cukup rasanya. Sekarang ditambah jadi 5. Ya paham sikit. Kadang-kadang Al-Imam Ibnu Qayyim bagi tauhid jadi berapa? 2. Imam Ibnu Qayyim bagi tauhid jadi 2. Tauhidul ilmi wal khabari, tauhid talabi wal qasdi. Saya Muhammad bin Abdul Wahhab bagi tauhid jadi berapa? 3. Tauhid uluhiyah, rububiyah, asma dan sifat. Sekarang jadi 5. Bukan anak bagi tahu. Biar tahu kita. Kita ni kadang-kadang baru belajar tauhid sudah merasa tamat khatam buku tauhid, tak pernah lagi belajar tauhid. Aneh manusia. Rasul dakwah tauhid berapa tahun? Berapa tahun? Ya akhi, dari awal dakwahnya tauhid sampai meninggal. Sampai meninggal wafatnya Rasulullah masih mendakwakan tauhid. 13 tahun. Gimana antum? Memang jadi Mekah tidak dakwah tauhid lagi?
tauhid itu dari awal Nabi dakwah at-tauhid sampai wafatnya. Rasul berdoa, ya Rabbi la taj'alu qabri wasanan. Jangan jadikan kuburanku ini sebagai wasan yu'bad yang diibadati manusia. Tauhid. Menjauhkan orang dari syirik sampai akan wafat. Kita baru belajar tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Itu pun baru kulit-kulit aja lah khatam. Allah ikhwan, tidaklah banyak ulama. Antum tahu, kitab tauhid itu yang tebal-tebal aja. Kitab sarah tauhid, sarah kitab tauhid itu lebih 20 sarahnya. Karena pentingnya tauhid. Apa yang kita dapatkan baru biasa aja. Tak boleh merasa puas. Kalau ditanya apa itu ilhad, itu tauhid bang. Kalau pening-pening kepada ilhad. Kenapa? Itu tauhid. Maka itu terus belajar. Terus belajar. Tak ada kita merasa cukup dengan ilmu agama gitu. Ini ulama Syekh Islam Ibnu Taimiyah ratusan kitabnya. Kita baru baca kitab satu. Itu pun teka-teki silang. Tak lebih dari itu. Asal ngaji tauhid, itu juga tuh. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Besok itu juga tuh. Uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Begitu ditanya, ala bingung tuh. Bagaimana tahrif dalam asma wa sifat? Nggak ada yang ngerti kadang-kadang tahrif apa tuh, tapi tahu. Ada yang pernah saya dengar ketika dikaji tauhid, Ustadz tahu salah lagi Ustadz gitu. Ngapa? Lah tamat Ustadz ngaji tauhid. 6 tahun di pondok ngaji tauhid lah tamat. Ya Allah. Lihat. Kembali kita katakan bahwa ulama kita katakan seluruh isi Al-Quran itu adalah tauhid. Dia tidak diturunkan kecuali untuk mendakwahkan tauhid. Maka tauhid itu disebut oleh ulama ada 5 pembahasan utama tauhid. Pertama, kalau berita Al-Quran itu yang berhubungan nama Allah, sifat Allah, maka itu dinamakan tauhidul ilmi wal khabari. Saya ulangi itu. Kalau Al-Quranul Karim berbicara tentang perbuatan Allah, berbicara tentang nama dan sifat Allah, itu disebut dengan tauhidul ilmi wal khabari. Tauhidul ilmi wal khabari ini disebut oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tauhid apa dia? Rububiyah dan tauhid asma dan wasifat. Ibnu Qayyim sebut tauhidul ilmi wal khabari. Artinya tauhid yang wajib kita ilmui karena dia sifat mengkhabarkan kepada kita. Tak bisa kita nak kotak-katik nama Allah. Tak ada nama Allah di Al-Quran itu Tuhan. Coba antum zikir Tuhan, apa jadinya? Baca Tuhan 33 kali. Apa jadi? Hantu jadi. Tak ada zikir menyebut Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tak itu dah. Artinya disebut walaupun tak mewakili. Jadi aneh kalau orang Islam dia tak pandai menyebut Allah. Sebut Allah. Walaupun bahasa kita ada sebutkan Tuhan. Tapi kita disuruh sebut, masa tidak tahu. Tuhan kita ya Allah kita panggil. Jangan disebut Tuhan. Kita biasakan menyebut nama Allah.
Nah, kemudian itu bertanya, Allah Allah memiliki 99 nama. Yang diberitahu, yang tidak diberitahu lebih dari itu. Karena Allah memiliki nama yang lain disebutkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada yang diberi kepada hambanya 99 nama. Ya, yang tidak diberitahu, namanya tak diberitahu, tentu kita tak tahu. Kalau ada orang juga tahu nama Allah yang tidak diberitahu Allah, nah ini kacau nih otak orang nampak. Yang kedua, ketika Al-Quran berbicara tentang hak Allah, ya, hak Allah, apa hak Allah itu? Ibadah. Ini berarti Al-Quran sedang berbicara tentang tauhid iradi wa talabi wal qasdi. Ini tauhid yang mengandung tuntutan. Inilah yang dinamakan dengan tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah dua sebutan. Kalau dihubungkan dengan hak Allah, haqqullahu 'alal ibad ay ya'buduhu, itu dinamakan tauhidul ibadah. Uluhiyah. Apa tauhidul haqqullah 'alal ibad? Itu dinamakan tauhid uluhiyah, hak Allah. Apabila kewajiban hamba, dia dinamakan tauhidul ibadah. Apa kewajiban hamba kepada Khalik Allah? Itu dinamakan tauhidul ibadah. Sama aja itu. Tauhid uluhiyah dan tauhid ibadah. Berapa baru itu? Dua. Yang ketiga, ketika Al-Quran berbicara tentang hukum, halal, haram, perintah, larangan, ini dinamakan Al-Quran berbicara tentang mukammilatut tauhid, penyempurna tauhid. Jadi orang tidak cukup dia hanya bertauhid, dia harus sempurnakan tauhid. Dia kerjakan perintah, dia jauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang dia tak mau yang lain-lain, pokoknya yang penting tauhid. Maling jalan juga, karena yang penting tak mati syirik. Yang penting kan tak mati syirik. Maka itu kita belajar tauhid. Maling jalan juga. Maling kan lain, nanti diampuni Allah asal kita tak syirik. Nah, itu lagunya tuh. Tak bisa. Tauhid, pelajari tentang penyempurna tauhid. Apa dia? Mukammilatut tauhid itu perintah, larangan. Ya, ini wajib, ini sunnah, ini apa semuanya, itu penyempurnaan tauhid. Jadi tak cukup kita tauhid saja. Ketiga, keempat, apabila Al-Quranul Karim berbicara balasan. Nah, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Orang beriman, beramal saleh, tempat tinggalnya bagi mereka adalah surga Firdaus tempat tinggalnya. Ini dinamakan jazaa'ut tauhid. Sebab orang beramal kalau bertauhid diterima tak? Tak bertauhid diterima tak amalnya? Tak diterima. Dia pelajari tauhid, dia mentauhidkan Allah, dia beramal. Ini dinamakan jazaa'ut tauhid. Sudah berapa tuh? 4. Yang kelima, jazaan liman kharaja anit tauhid. Pembalasan bagi orang yang keluar dari daerah tauhid. Orang tidak menyempurnakan tauhidnya dengan menjauhi yang haram, mengerjakan yang halal, yang diperintahkan, ya, tidak dilakukan. Ini namakan jazaan liman kharaja anit tauhid.